Karena ada nggak orang yang lahir nggak punya orang tua dan hidupnya fine-fine aja? Ada. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bapaknya udah nggak ada. Kenapa lu ngerasa takdir lu bapak lu nggak ada terus gua harus hidup berantakan karena luka pengasuhan? Karena Rasul ngalamin semua itu dan dia nggak pernah nyalain shower sambil nyanyi lagu Mungkinkah. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니 F the world, God's enough for me. Kita ini sudah niat karena Allah. Tapi kadang pada faktanya mungkin kita mengalami sesuatu kegagalan yang dimana akhirnya itu kita suuzon sama Allah. Kita mungkin ketika mau ujian, mulai belajar, berdoa sama Allah segala macam, tapi tiba-tiba lihat hasilnya kok nggak sesuai apa yang diharapkan. Gimana pandangan Bang Fuad untuk tetap berhusnuzon sama Allah bahwa udah nanti kita tuh bakal sukses? Siapa di sini yang pernah dikecewakan? Sering ya? Iya nih, pasti ya. Sama gue juga dulu pernah berharap bahwa setelah lulus siapa sih yang bisa bagi gue ya menyaingi potensi berhasilnya anak ilkom, ilmu komunikasi. Yang lain mungkin harus jadi dokter, ya dokter. Anak ilkom ngapain aja bisa, ngedit bisa, bacot doang bisa jadi duit. Iya gak sih? Artinya gue tuh pede banget, kayaknya gue lulus nih aman lah hidup gue. Tapi yang terjadi apa? Proposal sana sini ditolak. Kita ngajuin ke sana, apa saya mau bikin company profile, ditolak. Artinya pernah ngalamin hidup yang seperti itu. Dan pasti gue rasa hidup gue gak semenyedihkan orang lain juga. Pasti ada yang lebih menyedihkan juga. Yang mungkin dia udah nyoba banyak hal dan gagal juga. Pasti pernah lah semua ngalamin hal kayak gitu. Ini secara singkat, hidup kita pasti penuh dengan kekecewaan. Mau masuk jurusan ini gagal, mau ngelamar orang tersebut gagal, mau bikin bisnis itu gagal, iya kan? Sampai suatu ketika, seluruh kegagalan ini kita coba duduk sejenak. Kenapa ada zikir pagi petang itu? Duduk sejenak di pagi dan sore hari. Terus lu mikir, yang salah itu karir lu, yang salah itu sekolah lu, temen-temen lu yang ngianatin, crush lu yang gagal jadi pasangan lu, atau lu yang salah? Lu datang ke Korea, lu hina semua makanan. Kenapa makanan Korea itu asam-asam dan pedes-pedes ya? Mana kok nggak ada yang manis? Kok nggak ada yang manis? Misalkan seperti itu. Ini jangan-jangan selera lu yang salah. Karena ada nggak orang yang lahir nggak punya orang tua dan hidupnya fine-fine aja? Ada. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bapaknya udah nggak ada. Kenapa lu ngerasa takdir lu bapak lu nggak ada terus gua harus hidup berantakan karena luka pengasuhan? Lu punya mama bapak lengkap nggak? Alhamdulillah. Dan lu ngeluh. Lu punya ibu yang meninggal di usia 3 tahun nggak? Lu tinggal di lingkungan toksik jahiliyah nggak? Tahu jahiliyah? Bahasa Arab. Goblok artinya. Lingkungan lu segoblok itu nggak? Yang ngebunuh anak hidup-hidup, ya, yang ngeliat keberuntungan dari arah burung terbang. Segoblok itu nggak tempat lu? Lu punya bapak angkat Firaun nggak kayak Nabi Musa? Ngerti nggak sih? Lu punya penyakit yang sampai bikin istri lu pergi ninggalin lu nggak? Lu nggak lihat para nabi yang setoksik itu kehidupannya, dan mereka tetap jadi nabi. So jangan-jangan bukan dunia yang harus ngikutin kita yang salah nih pola berpikirnya. Karena Rasul ngalamin semua itu dan dia nggak pernah nyalain shower sambil nyanyi lagu Mungkinkah. Nggak pernah dia nyanyi lagu-lagu galau itu. Kenapa Rasul nggak begitu? Kenapa para sahabat nggak begitu? Bilal ditimpa batu di tempat yang sangat panas, pernah Bilal ngeluh-ngeluh kayak gitu. So jangan-jangan bukan dunia yang nggak sesuai sama dan bikin kita kecewa. Kita yang punya perspektif berbeda terkait kebahagiaan itu apa. Jadi setelah hal yang gue alami dalam hidup, gue jadi mengerti, ya Allah maaf. Ternyata bahagia itu bukan uang, bukan karir, bukan jabatan tinggi. Bahagia itu kalau Allah ridho sama kita. Bukankah kita ini lahir sebagai seorang hamba, itu kan yang luput. Lu lahir bukan sebagai karyawan. Lu lahir bukan sebagai seorang dosen, lu lahir bukan sebagai seorang wirausahawan, lu lahir sebagai seorang hamba. Back to basic. Jadi hamba itu dia bahagia kalau disayang sama tuannya. Artinya kalau Allah memang wujud sayangnya dalam bentuk harta, terima kasih ya Allah. Kalau ternyata dengan menikahi orang tersebut kita jadi makin dekat sama Allah, makasih ya Allah. Senangnya tuh karena Allahnya. Tapi kalau dengan menikahi orang tersebut makin jauh, yang mending gak usah ya Allah.
Dengan perspektif bahwa kita nih hambanya Allah, maka segala hal yang terjadi bisa jadi wujud kasih sayangnya Allah. Itu cara kita berhusnuzon sama Allah kan. Contohnya, lu mendaftar di sebuah perusahaan, ditolak. Apa yang lu mikir? Makasih Allah, ya Allah sayang banget gak pengen aku kerja di situ. Bisa jadi kalau orang lain kerja di situ baik, gue nya enggak. Lu udah jatuh cinta banget sama satu orang, ternyata nggak jodoh sama dia. Lu nggak mungkin mikir jelek karena sudut pandangnya bukan lu, bukan kita tuh, bukan ke diri kita, tapi ke Allah kan. Oh berarti Allah nggak suka nih. Bisa jadi kalau kita nikah, dia kalau sama orang lain jadi baik, tapi kalau sama gue emang nggak cocok aja. Kalau sudut pandangnya begini, apapun menjadi mudah dilihat. Terlihat tidak mudah bagi orang lain. Kasiannya hidup lu udah usaha kiri kanan nggak sukses-sukses. Sukses tuh apa? Bagi gue pas sukses kalau Allah masih sayang sama gue. Ada sebuah kisah di mana ada seseorang yang lumpuh semua badannya tapi masih bisa lisannya bergerak. Terus ditanya, kenapa kamu masih berzikir? Kenapa? Saya tuh bersyukur karena Allah nggak ngambil lisan ini, masih bisa zikir. Jadi mempunyai bahkan anggota tubuh tuh bukan satu hal yang membahagiakan. Bahagia tuh kalau anggota tubuhnya dipakai buat bisa dekat sama Allah. Ngapain punya duit kalau bikin jauh sama Allah? Ngapain punya anak kalau jadi bikin lu jauh sama Allah? Ngapain punya badan lengkap tapi nggak sedikit pun mendekatkanmu sama Allah? Bahagia itu perspektif seorang hamba harusnya adalah bisa makin dekat, makin sayang, makin cinta sama Allah, dan Allah makin cinta sama kita. Itu aja. Ada seseorang, ini fakta ini, ustazah cerita, bapaknya stroke, gak pernah sholat seumur hidup, habis stroke sholat. Kata dia, alhamdulillah, thanks God, dikasih stroke bapaknya. Bagi seorang kan, wih parah banget ya, masa bapaknya didoain gitu? Bukan, karena kalau nggak begitu bapakku nggak kenal Allah. Bahkan musibah itu kadang-kadang, nah lu mikir harusnya, kita nih mikir harusnya, kalau kita nggak pengen musibah ini jadi faktor yang bikin nampar kita dekat sama Allah, ya jangan nunggu musibah dong baru dekat sama Allah. Kenapa sih kita nih harus ngelewatin ujian dulu baru dekat sama Allah? Ya makanya sejak tidak ada ujian ya dekat sama Allah. Pas punya duit ya rajin sedekah, dipakai buat aktif kegiatan. Pas masih sehat, makanya kan nasyid tadi Masya Allah, salah satu lagunya Raihan kan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Maksudnya ya mumpung masih sehat, ya kan, masih hidup, masih waras, ya dipakai. Jangan nunggu gila lu baru mau tobat gitu. Jangan nunggu punya banyak masalah baru mikir Allah. Jadi bagi saya pribadi, yang berubah tuh harusnya bukan kondisi lingkungannya, tapi perspektif kita. Orang-orang di Gaza itu kurang apa masalahnya? Kalian pernah lihat dia menyalahkan dunia gak? Gak ada. Setiap apapun anaknya mati, siapa yang disebut? Allah. Kakinya hilang, siapa yang disebut? Allah. Anda kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan segalanya yang bahkan Anda tuh gak bisa nyaingin. Tapi dia masih nyebut Allah, dan Anda baru kehilangan satu pekerjaan bilang Allah gak adil. Ada yang salah, bukan dunia yang salah, cara berpikir kita seperti yang salah. Karena orang kalau berpikirnya benar, kondisi apapun tidak bisa menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Karena dia hambanya Allah, bukan hamba dunia. Orang yang berhak kecewa dengan dunia hanya orang yang menghambakan dirinya pada dunia. Dia kecewa sama dunia karena dia sayang sama dunia. Kita nggak mungkin kecewa pada sesuatu yang kita nggak sayang. By the way, ada kabar meninggal seorang bapak ketua RT di dusun daerah Kediri sana. Nggak ada yang sedih ya? Karena itu bukan bokap lu. Kalau lu tahu bapak lu yang meninggal sedih ya? Karena lu sayang. Jangan-jangan lu kecewa karena lu terlalu sayang sama dunia. Kecewa itu hanya kalau Allah meninggalkan kita, tanda bahwa kita tuh sayangnya sama Allah bukan sama dunia. Wallahu a'lam. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!